Oke, kali ini kita akan membahas tentang tipe data variabel gitu ya, yang ada di Arduino. Kalau kita kemarin udah ngebuat nih, variabel yang bersifat global, bersifat lokal, lalu bagaimana cara menulis variabel yang baik. Sekarang kita lebih mendalami lagi tentang variabel yang ada dan bisa lu gunakan di Arduino. Oke, ini dia website dari si Arduino. Jadi kalau lu sering main, kalau lu pengen pinter, lu baca-baca deh di sini. Cuman di sini gua ngejelasin lu dengan cara singkat yang mungkin gua harap bisa lebih mudah untuk dipahami gitu kan. Jadi kalau lu lihat di sini, sebenarnya si Arduino udah nyediain semua kebutuhan buat lu ketika lu main dengan kodenya, dengan boardnya. Dan adapun yang kita bahas kali ini adalah tentang data tipe yang ada di Arduino. Dasarnya perlu tahu juga bahwa Arduino itu menggunakan bahasa C++ untuk pemrogramannya, Bro. Oleh karena itu, semua tipe data yang ada di pemrograman C++ pasti ada di Arduino. Ada array, boolean, byte, atau float, integer, long, dan macam-macam. Oke, mungkin kita mulai dari yang paling sering digunakan itu adalah integer. Ini di integer. Jadi integer itu bisa gua bilang adalah bilangan bulat, yang mana artinya bilangan bulat ini nggak bisa berkoma gitu kan, kayak tanggal gitu. Tanggal kan nggak ada bilangan tanggal yang 21,3 nggak ada. Tanggal berapa lu lahir? Tanggal 22, ya udah tanggal 22, nggak ada 22,3 gitu kan. Sekalipun itu setengah malam atau siang hari tetap disebutnya tanggal 22. Dan biasanya bilangan ini tuh, untuk digunakan untuk bilangan untuk variabel yang eksak kayak gitu. Contoh penggunaan di sini adalah dia menggunakan tipe integer untuk menghitung sebuah count atau penghitung gitu ya, create variable integer called count up. Dan di dalam loopnya dia ditambahkan satu 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 demi satu di setiap loopnya. Jadi, nggak bisa gitu. Terus gimana Bang kalau misalkan gue nulis di variabel integer. Misalkan di variabel integer gua nulis, apa namanya, bilangan berkoma misal seperti ini. Katakan kita punya kecepatan motor nih, terus kita tulis enggak kecepatan motor, misalkan tanggal pengambilan misalkan 21,3. Secara default, nanti si 21,3 ini bakal dibulatkan ke bilangan terdekatnya. Bilangannya adalah 21. Jadi kalau nanti di-compile, kan ini nih, ini integer ya, ini tanggal pengambilan dan isinya 21,3. Begitu di-compile, si bilangan 21,3 ini bakal dibulatkan menjadi angka 21. Karena dasarnya bilangan integer itu nggak bisa menerima koma di belakangnya gitu ya. Oke, itu tadi tentang integer. Lalu yang kedua yang paling sering digunain itu adalah float atau double. Ini adalah bilangan yang apa namanya, yang bisa menampung fraksi atau bisa menampung koma di belakang angkanya gitu ya. Atau mungkin dalam bahasa matematikanya itu bilangan real gitu. Oke, kita lihat aja di float. Jadi si float ini adalah bilangan real, tipe data yang bisa menampung bilangan real dan range-nya tuh sangat besar dari sini nih. Lu hitung sendirilah dengan 10 pangkat 38 gitu ya. Dari plus sampai minus. Jadi rentang itu dari negatif 3,4 kali 10 pangkat 38 dan sampai 3,4 kali 10 pangkat 38 itu. Negatif sampai positif, range-nya sangat besar sekali gitu ya. Dan dia di-store dalam 32 bits atau 4 bits of information. Maksudnya jadi rentang memori yang disediakan oleh tipe data float dalam Arduino adalah sebanyak 4 bytes atau 32 bit. Jadi kalau lo lihat example code-nya di sini, seperti yang udah gua bahas di video sebelumnya, bahwa biasanya nilai float ini akan dipakai ketika lo mau mengukur sesuatu yang fluktuatif atau yang sering berubah-ubah. Seperti sensor atau mungkin seperti motor gitu ya, kecepatan motor. Intinya yang biasanya yang keluaran sensor itu akan ditampung dalam nilai float.
Untuk apa sih, Bang? Ya untuk menghasilkan nilai yang lebih presisi. Kayak gitu ya. Kalau kita lihat di kode kita sebelumnya, kita punya variabel bernama kecepatan motor. Seperti itu ya. Kecepatan motor ini bertipe float. Oke, sekarang kita bahas tentang variabel dengan data tipe bool atau boolean. Lo bisa baca di apa namanya di websitenya Arduino langsung gitu. Jadi tipikal data ini adalah yang sering dipakai untuk menunjukkan state biasanya, untuk menunjukkan status hidup atau mati atau bagaimana gitu ya. Dan perlu lo tahu intinya dari tipe data dari bool ini adalah bool cuman menerima dua nilai saja, yaitu cuman ada true atau false. Kalau nggak satu ya nol, kalau nggak high ya low. Jadi kalau lo lihat sini kan, bool holds one of two values, true or false. True term for one or usually term for high. Kalau false itu term for zero atau bisa juga low, seperti itu. Itu tergantung paradigma aja sih. Terus bedanya dengan Boolean apa sih, Bang? Sebenarnya kalau kata si Arduino itu sama gitu kan. Boolean itu cuma non standard type alias. Cuman dia ngerekomendasikan tuh lebih baik lu pakai bool aja daripada boolean karena dasarnya sama. Tapi mending lu nurut aja deh sama si Arduino. Kan kita nggak tahu gitu nanti kalau program lu udah gede ternyata si boolean ini dihapus dan jadi error di program lu gitu ya. Oke? Jadi lu nurut aja sama Arduino-nya. Terus kalau lu lihat di sini apa namanya? em, sebuah example code-nya yang lu perlu perhatiin di sini nih. Jadi di sini dideklarasikan variabel running ya, variabel running dengan tipe bool dan dia bersifat global, artinya setup ataupun loop bisa menggunakan variabel running. Dan di sini langsung diinisialisasi oleh nilai false. Nah, kalau lu lihat di sini variabel running ini dibuat toggle, artinya dibuat untuk flip flop. Maksudnya adalah gini. Ini kan void loop ini akan terus berjalan selama Arduino lo hidup. Selama dikasih power, loop ini akan terus di jalan. Artinya ini adalah program utama. Karena ini loop, berarti artinya sebuah lingkaran tertutup, sebuah perulangan. Ada loop pertama, loop kedua, loop ketiga gitu sampai loop seterusnya. Nah, kalau yang dimaksud di sini adalah cara bacanya gini. Running yang di sini yang di sebelah kiri itu akan diisi oleh running yang di sebelah kanan. Running yang di sebelah kiri ini adalah milik fungsi loop untuk loop selanjutnya. Dan ini running yang di kanan adalah running milik fungsi loop di loop sebelumnya. Jadi kalau di gini bacanya gini. Running ini akan diisi oleh running dari sebelumnya. Kalau running sebelumnya adalah false, maka loop pertama runningnya akan bernilai true. Karena di sini false dinegasikan dan diinisialisasi kepada running untuk loop kedua gitu ya. Jadi kalau misalkan gue tulis nih gampangannya, misal kalau gue di sini ada bool ya gitu ya, running bernilai false. Nah, itu kalau gue nulis kayak gini, nah maksudnya adalah untuk running ke satu dia akan bernilai false karena dari sini nih false ya. Lalu untuk loop kedua gitu ya. Oke, gue terus dulu running kedua dia akan bernilai negasi dari running satu, yang mana berarti dia adalah negasi dari false yang berarti true. Seperti itu. Terus untuk running ketiga gimana, Bang? Terus aja gitu running 3. Oke.
merupakan negasi dari running 2, yang mana adalah negasi dari true, berarti false. Paham ya? Jadi kayak gini nih. Nah, jadi running 1 bernilai false dari sini dari awal. Running 2 untuk loop kedua adalah negasi dari running 1, yang mana negasi running 1 adalah false dan negasi false adalah true. Oke. Lalu untuk running yang ketiga merupakan negasi dari running kedua, gitu ya. Yang mana sama dengan negasi dari true, yang berarti false. Jadi kalau gue tulisin mudahnya, itu rumusnya gimana enaknya nulisnya? Running dengan n sama dengan negasi dari running n-1 gitu. Ini bahasa matematik. Kalau lu pusing nggak apa-apa, ulangi lagi aja gitu ya. Oke, mungkin simple aja sih untuk boolean. Jadi gua review, boolean cuma punya true atau false. Kalau enggak 1 ya 0, kalau enggak high ya low. Gitu aja. Oke, semoga lu paham tentang bool. Oke guys, untuk membantu Coders ID, lu cukup bantu kita nih dengan subscribe. Terus kalau bisa share video-video yang ada di Coders ID supaya semua orang merasakan juga manfaatnya. Nggak susah kok. Oke, terima kasih.